seorang gadis berusia 10 tahun masuk ke ruang operasi untuk melakukan operasi pada bos gangster. Melihat ini, sekelompok bawahan buru-buru menghentikannya. Meski bos wanita itu memiliki penyakit yang tak tersembuhkan, dia tidak harus menyerahkan hidupnya di tangan seorang anak kecil. Sayang, sekali gadis itu tidak memperdulikannya. Dia langsung menjawab bahwa umur hanya sebuah angka. Lalu, dia segera memulai operasi. Melihat ini, pria itu langsung mengeluarkan senjatanya. Semua staf medis tiba-tiba panik. Untungnya, bos wanita menghentikannya. Lalu, operasi dimulai. Nama gadis itu adalah Wina. Orang-orang memanggilnya Dokter Coklat. Sesulit apapun operasinya, siapapun pasiennya, asalkan mereka menyiapkan uang tunai 1 miliar dan menandatangani perjanjian kerahasiaan, serta menyiapkan coklat secukupnya sebagai ucapan terima kasih. Dia selalu menerima pekerjaan apapun. Namun, tidak lama setelah operasi dimulai, terdengar suara tembakan dari luar. Seorang pria melaju ke markas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menembak bawahan bos wanita. Di sisi lain, Wina yang sedang melakukan operasi tetap tenang. Dia tetap melanjutkan operasi, dan bahkan menenangkan anggota tim. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang datang ternyata adalah pembunuh ayahnya, si pria bertato. 2 tahun lalu, seorang pria bertato meledakkan gas dan membunuh orang tua Wina. Tony juga menyelamatkannya dengan mengorbankan sebuah lengan. Setelah itu, mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Tetapi mereka menghadapi berbagai macam kesulitan. Bahkan seorang polwan dengan tato yang sama ingin membungkam Wina. Untungnya, Wina berhasil melarikan diri dengan menggigit polwan itu. Setelah menyadari bahwa mereka dalam bahaya jika tetap di Jepang, Tony melarikan diri ke Singapura bersama Wina untuk menjadi dokter bawah tanah. Mereka baru saja kembali ke Jepang. Bos gangster wanita yang sedang menjalani operasi, bernama Bella. Pria bertato itu adalah anggota gengnya 2 tahun lalu. Tapi dia melanggar aturan geng dan membunuh orang tua Wina saat melakukan pekerjaan pribadi. Ayah Bella mengeluarkannya dari geng setelah mengetahuinya. Tak disangka pria bertato menyimpan dendam. Dia diam-diam membunuh ayah Bella. Bella telah mencarinya selama 2 tahun untuk membalaskan dendam ayahnya, tapi dia malah mengidap tumor adrenal. Dia dirujuk ke dokter coklat untuk pengobatan. Semuanya berjalan dengan baik di tahap awal operasi. Namun saat tumor berhasil diangkat, tekanan darah sistolik pasien turun tajam. Tekanan darahnya turun begitu cepat. Ini jelas bukan pendarahan internal saja. Kemungkinan besar vena besar inferior atau pembuluh darah di sekitarnya pecah. Jika tidak diperbaiki tepat waktu, pasien akan meninggal karena kehabisan darah. Salah satu anggota tim berspekulasi bahwa salah satu vena hepatika mungkin saja tidak cukup. Tidak masalah, aku tahu di mana. Pisau bedah. Tekanan darah turun menjadi 60. Aku akan perbaiki sekarang. Benang jahit. Namun, saat Wina hendak menjahit, ternyata jarumnya terlalu besar dan akan menyebabkan pembuluh darah rusak. Dia harus menggunakan jarum yang lebih kecil. Tetapi tanda-tanda vital pasien berangsur-angsur melemah. Sudah terlambat untuk mencari jarum yang lebih kecil. Di saat genting, seorang anggota tiba-tiba maju. Dia seorang insinyur klinis yang berbakat. Saat bekerja, dia sering bermalas-malasan dan tidak ingin menghabiskan uang untuk menyemangatkan diri. Seiring waktu, ia telah mengembangkan keterampilan yang unik. Jadi, dia selalu bawa alat seperti jarum kecil. Pada saat ini, dia melepas jepit rambut dan berkata bahwa dia akan mempersiapkan jarum. Jepit rambut. Kemudian, dia menggiling dengan penggiling sudut. Dilanjutkan dengan sterilisasi suhu tinggi. Jarum yang lebih kecil dibuatnya hanya dalam 1 menit. Ini bisa, terima kasih. Berkat kerja keras Wina, pendarahan segera berhenti. Tekanan darah juga kembali normal. Pasien akhirnya berhasil diselamatkan. Saat ini, pria bertato itu menerobos masuk. Untungnya, dia ditodong pistol oleh anak buah Bella. Kalau tidak, semua orang akan mampus. Anehnya, Tony tetap tenang. Setelah mengetahui bahwa operasi berhasil, anak buah Bella tiba-tiba tersenyum. Dia langsung berterima kasih pada Wina. Melihat pria bertato, Wina tidak bisa tetap tenang. Dia segera mengenali pria bertato itu sebagai pembunuh orang tuanya. Pria itu juga mengakui apa yang dilakukannya. Setelah mendengar ini, Tony mencengkeram leher pria itu. Dia menanyakan padanya mengapa dia membunuh ayah Wina. Apakah itu Tatsuo Noborito? Tanpa diduga, pria itu berkata, aku rasa kalian semua berpikir begitu. Jadi mereka menggunakan alasan ini untuk memaksanya bunuh diri. Bagaimana? Kalian puas? Tepat ketika Tony hendak melanjutkan, tiba-tiba terdengar sirene di luar. Karena mereka adalah dokter bawah tanah. Anak buah Bella menyuruh Tony dan yang lainnya segera pergi. Kemudian polisi datang dan membawa semua orang pergi. Tapi mereka melepaskan pria bertato itu. Ternyata pria itu punya backingan yang kuat. Anda benar, untuk melepaskan Zeru lebih awal. Tony yang mengetahui situasi tersebut juga sangat marah. Dia langsung melampiaskan amarahnya pada tong sampah. Saat itu, seorang anggota tim medis mendekatinya. Sebenarnya, dia sudah mendekati Tony beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Tony. Namun saat itu Tony juga menerima panggilan dari Bella. Jadi, anggota tim itu pergi lebih dulu. Sekarang, dia menemukan Tony lagi. Dia langsung menarik lengan bajunya dan menunjukkan tato 2 warna yang sama dengan si pembunuh.